Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Islam dan Sains, yakni Bapak Sanawi SAG MA dan rekan-rekan yang saya cintai. Nama saya Mela Novita, NIM 2014-2014-3. Saya akan memaparkan tentang pengertian tujuan dan fungsi ilmu pengertian dalam pandangan Islam. Saya akan menjelaskan dari buku ini yang berjudul Pengertian Tujuan dan Fungsi Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Islam. Ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Yang kedua, tujuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi ilmu pengetahuan. Yang pertama itu pengertian ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia. Ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau keadilan, baik itu segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam akhirat. Pengetahuan mengetahui segala sesuatu sesudah hidup di dunia ini. Misal, ilmu akhlak, pengetahuan tentang tabiat manusia. Dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan sebagai kata Science of Language yang diartikan ilmu pengetahuan bahasa. Science of Fiction diartikan cerita khayalan yang bersifat ilmiah. Dalam bahasa Arab juga diartikan bermacam-macam kata, bermacam-macam pengertian. Yang pertama, knowledge, yang artinya pengetahuan. Yang kedua, learning, yang artinya pembelajaran. Yang ketiga, lore, yang artinya adat dan pengetahuan. Yang keempat, conclusion, yang artinya pengetahuan tanggung jawab. Yang kelima, information, yang artinya informasi. Yang keenam, cognition, yang artinya pengakuan. Yang ketujuh, intelektual, yang artinya pemikiran akal. Yang ke-8, perception, tanggapan. Yang ke-9, knowledge, yang artinya pengetahuan. Yang terakhir, screening, yang artinya natural screening. Banyak sekali definisi tentang pengertian. Yang pertama, ilmu mencakup semua jenis atau macam pengetahuan, baik pengetahuan yang bersifat eksakta, bahasa, fenomena alam, fenomena sosial, sejarah, pengetahuan agama, pengetahuan tentang kehidupan di dunia, dan pengetahuan tentang kehidupan di akhirat. Yang kedua, karena pengetahuan diperoleh melalui observasi, penelitian, perenungan, dan percobaan yang menggunakan segenap pemikiran manusia, maka ilmu itu merupakan hasil usaha manusia kembali ilmu yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan melalui wahyu atau kitab sucinya. Yang ketiga, berfungsi sebagai informasi, pengakuan, argumen, dan tanggapan. Dan menurut Al-Raghib Al-Ashfani, diartikan itu ilmu adalah temuan tentang sesuatu dengan hakikatnya.
ada dua macam. Yang pertama itu tentang zat sesuatu, dan yang kedua itu terhadap hukum yang terdapat pada sesuatu dengan adanya wujud. Biasanya itu dinyatakan keberadaannya atau ketiadaannya. Ilmu model juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, hanya membantu suatu objek seperti pada firman Allah yang tidak mengetahui Allah, sedangkan Allah mengetahui mereka. Adapun yang kedua itu membutuhkan kepada dua fakul objek seperti firman-Nya. Jika mengetahui wanita mati tersebut beriman dan firman-Nya itu pada hari Allah mengumpulkan para rasul, hingga firman-Nya tidak ada ilmu bagi kami, menjadikan isyarat bahwa akal mereka terbatas dengan sebagai lain ilmu pengetahuan. Dalam segi lain, ilmu yang ada dua macam, yang bersifat nazari yang artinya teoritis, yang kedua bersifat praktis yang artinya terapan. Ilmu teoritis jika diketahui maka akan sempurna, seperti ilmu tentang adanya alam. Yang kedua, yang praktis tidak akan sempurna kecuali jika dipraktikkan, seperti ilmu tentang peribadatan. Catatan tentang ilmu itu ada 4. Yang pertama itu tentang hakikat hipotensi baru atau metode baru yang menerjang pikiran bagaikan gambaran cahaya kilat. Yang kedua itu sebagai bentuk ilmu adalah hasil kerja keras dan rumit yang membutuhkan segenap kemampuan baik fisik, raga, panca indera, akal, dan kemampuan yang kuat, disertakan kesabaran dan ketekunan menggelutinya di dalam ruang kerja atau di suatu desa atau kota dan negeri dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, sebagai objek ilmu berkaitan dengan fenomena sosial dan fenomena alam yang dapat diobservasi, dikuantifikasi, diukur, ditakar, ditimbang, difoto, dan disimpan, dan lain-lainnya. Dan karena itu menjangkau hal-hal yang bersifat keyakinan, haranan, ilham, taufik, hidayah, wahyu, atau wahsid disebut dengan terakhir ini sesuatu yang diyakini adanya, namun kebanyakan tidak dapat diketahui dengan metode ilmu pengetahuan yang bersifat empiris dan eksperimen. Yang B, tujuan ilmu pengetahuan yang menjelaskan gejala atau fenomena yang dapat diamati dan masuk akal. Misal, melihat listrik menyala, maka ilmu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan listrik itu menyala. Bola dilempar jatuh ke bawah, menjelaskan alasan mengapa bola jatuh ke bawah. Ilmu segala sesuatu dapat dijelaskan. Ilmu tidak diubah secara cahaya. Seperti cahaya tidak dapat disembunyikan. Ilmu dasar seperti konsep tentang pembangunan atau perencanaan sosial untuk masa depan. Misal, ilmu agama berfungsi sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan perilaku. Ilmu filsafat berfungsi sebagai dasar-dasar pengembangan bagi
ilmu, dan ilmu intuisi berfungsi melakukan integrasi batiniah dan pencerahan spiritual. Ilmu sosial dapat 7 ciri-ciri. Yang pertama itu dapat diamati secara empiris dan melalui hipotensi di lapangan. Yang kedua itu subjektivitas dalam pemilihan data, penafsiran, serta adanya muatan rasa atau kepentingan. Yang ketiga, gejala dapat dilihat, namun hakikat dari gejala itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Yang keempat, tidak selamanya bersifat universal, karena hukum-hukum dapat dipastikan hanya dipikirkan. Yang keenam, masuk akal, karena ada bukti, argumen. Yang ketujuh, erat hubungan dengan agama dan intuisi. Yang selanjutnya itu ilmu agama. Ada 6 macam. Yang satu, dapat diamati gejala-gejala terutama yang berkaitan dengan fikih. Yang kedua, subjektivitas, terutama yang berkaitan dengan teologi dan pemahaman hukum serta lainnya. Ketiga, tidak sepenuhnya tunduk pada panca indera, fisik, dan akal pikiran. Yang keempat, bersifat universal karena adanya muatan penafsiran yang subjektif. Yang kelima, time response, tidak dapat diprediksi dengan tepat. Misal, kalimat itu pasti akan datang, tapi tidak dapat dipastikan datangnya. Yang keenam, adanya yang masuk akal dan sebagai yang masuk keyakinan. Ya, selanjutnya, tubuh filsafat. Ada 6 macam. Yang pertama, universal, yakni menyatakan menjangkau hal-hal yang partikular yang sejenis. Yang kedua, radikal, bahwa yang dipikirkan sampai ke akar-akar hingga tidak dapat terpikirkan lagi. Yang ketiga, spekulatif, menerawang atau menjelajahi dengan menggunakan akal yang dapat dipikirkan. Yang keempat, sistematik, berpikir beratur dengan menggunakan logika. Yang keenam, induktif, berpikir atau mengambil kesimpulan melalui dan memikirkan yang kecil hingga sampai pada kesimpulan. Selanjutnya yaitu ilmu laduni. Ada 7 ciri-ciri. Yang pertama itu mengandalkan kekuatan intuisi yang telah diberikan. Yang kedua itu bergantung pada otoritas dan prerogatif yang Tuhan, jika Tuhan menghendaki. Ilmu tersebut akan datang, dan jika Tuhan tidak menghendaki, ilmu tersebut tidak akan datang. Yang ketiga itu pengalaman pribadi, namun karena orang yang mengalami dapat ilmu itu banyak jumlahnya, ada pada setiap zaman, dan orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang salah, maka keberadaannya tidak dapat disangkai. Yang keempat, menerima bukan dengan menggunakan observasi dengan eksperimen, melainkan dengan keyakinan dan meneguhkan. Yang keenam, ilmu ini benar ada, namun menggunakan oleh manusia bisa saja salah. Yang ketujuh, memberikan cerahan batin. Yang selanjutnya itu fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi tergantung dari
manusia yang menggunakan. Oleh karena itu, pada hakikatnya ilmu alam dari segi objek adalah netral, tergantung kepada manusia yang menggunakan. Sehubungan dengan itu, mempunyai beberapa fungsi berikut, yaitu ada 5 macam. Yang pertama itu ilmu alam sebagai pengembangan teknologi. Yang kedua itu ilmu berfungsi atas segala hal yang terjadi. Yang ketiga itu ilmu berfungsi sebagai cahaya kebenaran. Yang keempat itu ilmu berfungsi alat untuk mengatakan kualitas manusia. Yang kelima itu ilmu berfungsi menempatkan harkat dan martabat, yaitu yang pertama itu ilmu sebagai teknologi. Dari kosakata teknik, pada umumnya melihat teknologi secara fisik atau bendanya. Kedua itu ilmu segala hal yang terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa peristiwa atau kejadian yang menghidupkan sehari-hari terhadap sebagai peristiwa atau kejadian dalam kehidupan masing-masing. Dan selanjutnya, ilmu berfungsi sebagai cahaya kebenaran. Kesulitan dalam memahami suatu ilmu mengatakan bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang lain. Berdosa ilmu sebagai cahaya yang masyarakat kebersihan dari berbagai orang mendatanginya. Dan keempat, ilmu sebagai alat untuk mengatakan kualitas manusia. Kualitas hidup manusia akan meningkat mulai dari sikap mental, karakter, moral, dan kepribadian. Manusia dapat ditingkatkan dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang terkait dengan pembinaan karakter. Caranya bersikap, bertutur kata, makna, minum, berjalan, dan sebagainya. Kualitas dengan orang yang tidak berilmu. Dan terakhir, ilmu sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat, khusus yang berkaitan dengan etika, akhlak, adab, sopan santun, dan moral yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan harus saling memuliakan. Demikian juga makhluk lainnya ciptaan Tuhan, air, api, tanah, udara, gas, barang tambang, dan batu mulia, tumbuh-tumbuhan, binatang, udara, dan lain-lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidu ma a'bud wa la ana abidu ma a'badtum wa la antum abidu ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.